Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya wa rasula ba'da. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun yang baru ini kita akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan. Masalah-masalah yang kita hadapi di tahun sebelumnya semoga menjadi sebuah pembelajaran untuk kita bisa melangkah lebih maju dan lebih baik lagi. Sahabat-sahabatku yang tercinta dan saudara-saudaraku yang saya sayangi, hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang sebuah rasa yang bersumber dalam hati. Kenapa saya ingin berbagi rasa ini? Karena rasa inilah yang membawa perubahan dalam hidup saya dan mungkin buat Anda semua. Rasa apa itu? Yaitu husnudon. Setiap manusia pasti memiliki masalah. Entah itu kadarnya besar ataupun kecil. Masalah yang kita hadapi pun mungkin juga berbeda-beda. Atau barangkali sama, tetapi cara pandang yang berbeda menyebabkan kita menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Rasa husnudon, berpikir positif, berprasangka baik akan melahirkan sikap dan tindakan yang baik. Di awal tahun 2021 ini, pagi tadi saya mendengar sebuah berita di salah satu stasiun TV. Seorang polisi yang bertengkar dengan istrinya mengambil keputusan menembak anak dan istrinya. Kemudian dia sendiri menembak dirinya. Sampai berita itu diturunkan, anak dan istrinya masih dalam keadaan kritis, sementara dirinya sudah tidak bernyawa. Mengapa dia melakukan itu? Tentunya pikiran yang negatiflah yang menyebabkan kita melakukan hal-hal yang negatif juga. Oleh karena itulah, prasangka yang baik terhadap masalah yang kita hadapi akan membawa kita mencari solusi yang baik pula. Orang yang cerdas adalah orang yang memandang masalah sebagai tantangan, sehingga dia akan berusaha untuk menaklukkannya. Orang yang kreatif akan memandang masalah sebagai peluang, sehingga dia akan mencari cara bagaimana mendapatkan keuntungan dari masalah tersebut. Seorang yang beriman akan memandang masalah sebagai ujian, karena dia yakin hanya orang yang berimanlah yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bodoh akan memandang masalah sebagai beban, sehingga yang ada adalah keluhan-keluhan. Sahabat-sahabat yang berbahagia, saya pernah merasa menjadi orang yang bodoh. Pada awal saya mengambil program pasca sarjana di IAIN Pekalongan.
ada salah satu dosen kami yang menyampaikan bahwa kami sebetulnya mencari masalah saja. Pada waktu itu kami merasa itu hanyalah sebuah candaan atau guruan. Kami pun menanggapi itu dengan sedikit tersenyum. Seiring berjalannya waktu, apa yang beliau katakan itu saya benarkan. Awal-awal kuliah, dunia saya serasa jungkir balik. Waktu begitu cepat berjalan, tugas-tugas belum diselesaikan. Anak kadang-kadang kurang perhatian. Ternyata tidak mudah menjadi seorang ibu, seorang istri, seorang guru, seorang mahasiswa dalam waktu yang bersamaan. Pada waktu itu, pikiran bodoh saya muncul. Saya memandang masalah-masalah dalam hidup saya karena kebodohan saya, sehingga saya merasa tidak mampu untuk menyelesaikannya. Ada keraguan dalam pilihan hidup saya tersebut. Pikiran negatif itu membuat saya kadang-kadang tidak punya rasa percaya diri, merasa insecure. Tetapi tidak berlama-lama dengan keadaan seperti itu. Alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang-orang yang baik, yang mencintai saya, mendukung saya. Saya memiliki suami yang selalu setia, memberikan waktu, kapanpun saya butuhkan beliau ada. Saya memiliki anak yang begitu memahami ibunya dengan kesibukannya. Saya bekerja di sebuah lembaga pendidikan di mana teman-teman mendukung saya, terutama Bapak Kepala Sekolah yang mengizinkan saya untuk mengembangkan diri, belajar lagi. Dengan rela mengizinkan saya meninggalkan jam pelajaran belum waktunya untuk saya berangkat kuliah. Alhamdulillah pula saya bersyukur saya memiliki atasan seorang pengawas yang baik hati, yang selalu memberikan motivasi, menyemangati saya bahwa saya mampu melakukan itu. Saya juga bersyukur pula saya belajar di sebuah lembaga pendidikan pasca sarjana YIN Pekalongan, di mana dari awal masuk sampai dengan detik ini, pihak admin pasca dengan keramahan dan kesabarannya melayani kami kebutuhan mahasiswa-mahasiswanya. Kami juga dibimbing oleh Bapak Ibu Desan yang hebat-hebat, selalu memberikan dorongan, motivasi agar kami bisa menyelesaikan perkuliahan, pendidikan, magister ini tepat pada waktunya. Saya bersyukur untuk itu, sehingga akhirnya saya memandang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Ternyata berprasangka yang baik, berhusnudon, berpikir positif akan melahirkan cara penyelesaian masalah dengan indah. Fa insyaallah bi husnil khotimah. Saudara-saudaraku, dari pengalaman itu, marilah kita tanamkan dalam pikiran kita pikiran yang positif, berprasangka baik pada apapun dan siapapun, terutama pada Allah yang telah memberikan kita berbagai macam anugerah, termasuk masalah. Karena hanya Dialah yang maha memberi dan maha menentukan. Hanya Dialah yang mengetahui apa yang terbaik untuk semua hamba-hambanya.
dengan berpikiran baik, berpositif thinking, berhusnudzon, maka segala masalah akan terasa mudah, bisa diselesaikan dengan cara yang indah, dan menghasilkan hasil yang husnul khotimah. Saya, Herlina Agustina, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Pekalongan. Salam cinta dan bahagia. Barakallahu lana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.